Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Bila Era, sebuah ruang berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dalam dunia pendidikan. Perkenalkan, saya Bila Halimatus Hadiah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepenulisan. Beliau mengajar sejak tahun 2014 di SD Negeri 3 Karangrejo hingga saat ini. Langsung saja kita ke narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Resti. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang dunia pendidikan dan dunia kepenulisan, bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh, boleh. Perkenalkan, nama panjang saya Resti Praktikhana Maharani, biasa dipanggil Ibu Resti atau Ibu Praktikhana. Saya asli orang Pringsewu, tepatnya di Desa Pajarisuk. Karena Ibu sudah mengajar dari sejak tahun 2014, tentunya banyak sekali pengalaman yang Ibu lalui selama mengajar. Pengalaman apa yang paling berkesan selama Ibu mengajar? Sebenarnya sebelum 2014 di SD Negeri 3 Karangrejo, saya pernah mengabdi sebagai abdi negara, tepatnya sebagai guru, itu di daerah terpencil. Di daerah terpencil itu saya harus menyeberangi lautan. Dan itu pertama kali menyeberang itu kira-kira sekitar 6 jam. Wah, lama sekali. Ya. Yang paling berkesan itu seperti ini, Kak. Jadi ketika akan pergi ke tempat ke sekolah itu, kita itu harus lewat dermaga, dan lewat dermaga itu kan ombaknya besar. Iya. Nah, kita harus mencari waktu di mana kapal itu merapat sehingga kita bisa masuk ke kapalnya, gitu. Dan di situ itu karena daerah terpencil itu serba keterbatasan. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan fasilitas yang ada, itu kita sebagai seorang guru tidak akan bergerak begitu. Yeah. Jadi makanya berkesannya apa? Di situ tumbuh kreativitas kita sebagai seorang pendidik untuk mengajar anak-anak yang tinggal di daerah yang dari pagi sampai sore itu tidak ada listrik. Seperti itu. Iya, jadi kan karena dari 2014 banyak sekali pengalaman, lalu pasti ada tantangan tersendiri bagi Ibu. Tantangannya kira-kira seperti apa Bu selama menjadi guru? Oke, jadi tantangan yang paling menantang ya kayak. Yang paling menantang itu sebenarnya ketika kita menumbuhkan semangat pada diri siswa atau diri anak didik itu untuk semangat belajar. Itu begitu sulit. Sulitnya tuh kenapa? Karena yang pertama dari latar belakang keluarga si anak tersebut. Entah dari orang tuanya yang kurang perhatian, atau yang istilahnya berasal dari keluarga yang broken home. Nah, itu yang paling sulit. Iya. Jadi kan banyak sekali seperti generasi sekarang itu tidak pengen menjadi guru karena seperti Gen Z saat ini itu milih enaknya saja. Awal mula Ibu ingin terjun dalam dunia pendidikan itu awal mulanya seperti apa? Ini kalau boleh jujur ya Kak ya, sebenarnya memang dari awal itu karena permintaan orang tua. Ya, jadi ketika permintaan orang tua itu, alhamdulillahnya saya bukan tipe anak yang membangkang. Jadi saya pikir waktu itu apa yang menjadi arahan orang tua itu pasti yang terbaik untuk kita. Karena orang tua sudah berpengalaman, sedangkan kita istilahnya masih cetek dalam hidup gitu Kak. Jadi saya waktu itu menuruti keinginan orang tua, masuklah kuliah jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Ketika sudah mengambil 1 semester itu yang awalnya terpaksa itu perlahan-lahan kok menjadi suka, menjadi menyukai. Oh ternyata kuliah jadi guru itu enak gitu.
itu belum terjun ke lapangan ya Kak, baru merasakan bangku kuliah. Dan itu maksudnya dari diri sendiri itu sudah timbul rasa suka dengan jurusan yang dipilih gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ibu kan juga pernah bercerita bahwa dulu waktu menjadi mahasiswi juga bergabung dalam organisasi lembaga Dakwah kampus. Iya, dakwah kampus. Nah, dari organisasi itu, apakah organisasi itu membawa pengalaman yang menarik untuk ibu mengajar, untuk ibu terapkan saat ini, itu apakah ada? Kalau dibilang pengalaman dari ikut lembaga dakwah kampus Kak, sebenarnya itu sangat memberi manfaat. Karena yang pertama, kita jadi belajar untuk banyak bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian kalau sebagai seorang pendidik, itu sebenarnya satu hal yang mungkin untuk calon-calon pendidik yang perlu diingat ya Kak. Yang paling terbaik adalah memperbaiki akhlak kita gitu. Jadi ketika kita menjadi seorang pendidik, akhlak kita itu harus baik dulu sehingga bisa menjadi tauladan bagi anak didik kita. Nah, itu yang manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, selain menjadi pendidik, itu kita belajar untuk berwirausaha. Gitu. Jadi berwirausaha bagaimana istilahnya kita membuat sebuah bisnis kemudian mengembangkannya. Jadi selain pendidik, kita juga bisa berwirausaha. Ada juga kita juga mendapatkan banyak ilmu Kak, mungkin sekitar ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang bagaimana kita menghadapi anak-anak didik ketika menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Nah, terus kan ibu juga bergabung dalam dunia kepenulisan. Nah, nama pena ibu Naira Hamasah. Nah, Ya, pasti betul. ada makna di balik nama pena tersebut. Iya, Ya. betul. Karena kalau dibilang begini Kak, nama itu adalah doa. Jadi awal mula saya membuat nama Naira Hamasah itu tidak ingin asal-asalan. Kenapa? Karena selain menulis, saya juga ingin ada doa di situ, begitu. Jadi dari kata Naira, Nai itu nama anak saya yang kedua, Ra itu dari nama anak saya yang pertama. Jadi awalnya Naila dan Rafki saya gabung jadi Naira. Kemudian Hamasa itu dalam bahasa Arab kan artinya semangat. Jadi saya ingin melakukan hal itu dengan semangat. Ya, seperti itu. Ya, jadi kan ibu aktif dalam dunia kepenulisan itu tidak dari 2014, tidak dari ibu sejak mengajar. Iya, betul. Nah, awal ketertarikan dalam dunia kepenulisan itu seperti apa dari awal hingga saat ini? Dari awal suka menulis itu sebenarnya karena saya suka berimajinasi ya Kak. Suka berimajinasi, bahkan waktu kecil itu suka main namanya BP-BP-an itu ya. Nah, itu kan suka bercerita sendiri. Ya. Nah, akhirnya dari situ kemudian suka melihat tontonan di televisi, suka membaca cerita, kok jadi tertarik untuk menuangkan sendiri dalam sebuah buku tulis waktu itu, karena memang belum zamannya digital ya Kak waktu itu. Akhirnya mulai menulis, dan ketika menulis itu ternyata banyak sekali manfaat yang kita peroleh begitu Kak. Jadi kayak misalnya ketika lagi kesel nih, kita tuangkan dalam sebuah tulisan, oh ternyata bisa melegakan hati juga begitu. Kemudian dari tulisan kita juga ternyata bisa memberi manfaat untuk orang lain. Contohnya misalnya orang lain jadi terhibur, atau dari tulisan kita mereka belajar sesuatu. Nah, seperti itu Kak. Ya, Masya Allah, keren sekali. Tentunya kan ibu menjadi guru, lalu terjun dalam dunia kepenulisan. Tentunya waktunya, membagi waktunya itu harus sangat disempat-sempatkan seperti Ya, itu. betul. Ya, cara ibu membagi waktu antara mengajar dan menulis itu seperti apa? Kalau awal menulis itu, karena memang waktu itu masih awal aktif menulis kembali, karena waktu itu masih zaman COVID, dimana memang guru tidak terlalu aktif bertatap muka dengan anak didik.
sehingga untuk membagi waktu itu lebih cenderung lebih mudah Kak. Jadi ketika porsi kita sebagai tenaga pendidik selesai, kita kembali ke rumah kita sudah bisa mulai menulis. Nah, tapi ketika zaman COVID itu berakhir, nah itu jadi mulai dapat tantangan lagi nih, bagaimana cara membagi waktu. Jadi kalau saya ya Kak, mencari waktu di mana saya itu ide saya itu keluar. Jadi misalnya ide saya keluar itu lebih bagus, ide saya keluar itu waktu habis maghrib, maka saya akan menulis di situ. Atau misalnya saya keluarnya idenya itu setelah subuh, sholat subuh, saya akan menulis seperti itu, menyempatkan. Karena memang saya kan sudah menikah ya Kak. Biasanya seperti memasak dan sebagainya itu saya lakukan di malam hari. Jadi maksudnya setelah besok pagi saya tuh sepenuhnya sudah bersiap-siap untuk berangkat sebagai guru. Iya, seperti itu. Ya. Jadi lalu pandangan ibu dalam dunia pendidikan saat ini kan sudah zamannya teknologi. Apakah teknologi saat ini menjadi tantangan menjadi seorang guru atau malah mempermudah ibu sebagai seorang guru atau bagaimana? Kalau zaman sekarang yang saya sadari itu tetap ada dua sisi, ada sisi negatif dan ada sisi positif. Dan dua sisi itu tidak bisa kita hindari ya Kak. Bagaimana cara kita menghadapi hal yang seperti itu di zaman sekarang? Sebenarnya kita harus punya namanya prinsip ya Kak. Nah, prinsip ini harus kita pegang teguh. Jangan sampai ketika kita bercampur baur dengan orang lain atau kita mungkin berinteraksi dengan hal-hal di dunia maya, kita mudah terpengaruh. Nah, pokoknya yang pertama itu prinsip kita harus kuat Kak. Yang kedua, balik lagi, mohon maaf karena saya di sini orang Islam ya Kak. Memang mempertebal keimanan dan ketakwaan itu satu kunci yang paling membuat hidup kita itu sukses dan lancar Kak. Seperti itu. Jadi tadi apa Kak? Pertanyaannya bisa diulang lagi? Apakah teknologi saat ini itu mempermudah ibu sebagai seorang guru atau malah mempersulit? Kalau sisi positifnya itu memang mempermudah guru. Mempermudahnya seperti apa? Karena ketika anak sudah mulai mengenal dunia digital atau dunia teknologi, kita juga bisa mengimbangi. Jadi mengimbanginya itu membuat anak itu tidak bosan ketika mendapatkan ilmu dari kita. Tapi sisi negatifnya itu kita harus bisa mengontrol ya Kak ya. Karena memang kalau anak sudah kecanduan gadget ya, sudah kecanduan berinteraksi dengan dunia maya, otak mereka itu kadang di sekolah itu tidak fokus. Nah, itu tantangan dari sisi negatifnya ya Kak. Jadi memang ada manfaat dan ada dampak negatifnya. Terutama Kak, saya sebagai pendidik sangat menyadari ketika zaman COVID itu pemerintah kan menggencarkan kita belajar lewat dunia maya, memakai digital. Itu anak pertama dampak negatifnya anak itu menjadi kecanduan. Dan sejak saat itu semangat anak itu menurun. Kalau di perkotaan saya kurang paham ya Kak. Yang saya rasakan memang di desa, karena ini saya kebetulan tinggalnya di desa. Jadi anak yang awalnya tidak pernah pegang HP, tiba-tiba dituntut untuk punya HP, minta, dan sekalinya memegang HP anak jadi kecanduan. Seperti itu. Jadi ketika diberi ilmu Kak, ibaratnya itu kayak gini loh Kak. Kita guru itu HP Android misalnya. HP Android itu kan sekarang modalnya kalau di cas itu pakai fast charging itu ya Kak ya. Itu kan masuk nih ilmunya nih. Tapi ketika kita masih pakai kabel zaman jadul, HP jadul. Nah, sedangkan otak anak itu sudah Android, itu tidak match Kak, tidak ketemu. Nah, seperti itu Kak. Jadi dampak dari teknologi di satu sisi memang sangat bermanfaat untuk guru yang mencoba untuk terus mengembangkan keterampilan ya Kak ya.
mengikut sesuai dengan perkembangan zaman dengan menarik batas-batas tertentu tentu saja. Di sisi lain dampaknya itu dari peserta didiknya kecanduan, dari gurunya terkadang itu mulai kebablasan. Jadi mungkin seperti ini Kak, kadang namanya kita seorang pendidik itu kan suri tauladan yang baik. Terkadang kita menampakkan hal-hal karena mengikuti apa yang ada di dunia maya Kak, menampilkan hal-hal yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang guru seperti itu. Jadi seperti itu Kak dampaknya. Ya baik Bu, sebagai penutup, apa pesan Ibu dan motivasi untuk saya dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini? Apa motivasinya untuk kita sebagai calon pendidik untuk Indonesia ini kedepannya ini seperti apa? Kalau bicara tentang pendidik, sebenarnya saya bukan motivator ya Kak ya. Mungkin hanya sekedar pesan yang bisa diambil oleh kakak-kakak yang sedang menonton, terutama khususnya jika sebagai calon pendidik, bahwa tantangan di dunia sekarang itu lebih berat dibandingkan zaman di era 90-an. Jadi pendidik itu, kalau ingin jadi pendidik itu harus berasal dari hati. Kalau tidak berasal dari hati, hanya sekedar ingin mencari penghasilan, maka yang akan terjadi semangat kita untuk terus mengajar anak didik itu akan makin menurun ketika ada berbagai macam tantangan gitu. Jadi sebagai calon pendidik, intinya nikmati prosesnya. Jangan sampai kita mudah menyerah di tengah jalan. Mental kita harus dikuatkan, karena memang seperti itu, anak didik sekarang itu lebih super dibandingkan dengan anak didik tahun sebelum-sebelumnya. Seperti itu saja mungkin Kak. Terima kasih Ibu. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Dari cerita Ibu Resti kita belajar bahwa ketika kita menjadi seorang guru, kita tidak hanya mengajar di kelas, kita tidak hanya bisa mengajar di kelas, tetapi kita juga bisa belajar, berkembang, dan terus berkarya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Resti yang telah meluangkan waktunya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan perbincangan santai pada malam hari ini tentang seputar dunia pendidikan dan dunia kepenulisan, tentang ruang kelas dan dunia kata. Saya Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.